Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua tentu sepakat bahwa doa adalah cara terbaik untuk menjaga relasi dengan Tuhan, dan memang seperti itu. Tetapi doa tanpa didukung dengan perbuatan untuk menunjukkan bahwa doa adalah ekspresi iman terdalam kepada Allah lewat hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka doa itu cumanlah tameng, cumanlah casing, cumanlah sebagai sebuah promosi bahwa kita punya Tuhan dan kita rajin berdoa. Maka dalam ajaran iman Katolik, yang paling penting dari doa adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan soal bunyinya yang besar, bukan soal ekspresinya yang hebat seperti kelompok-kelompok doa tertentu, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah doa terbesar. Kita mungkin tampak tidak kelihatan berdoa, tetapi kalau kita selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, itu adalah doa terbesar, doa terhebat, dan itulah yang berkenan di hadapan Allah. Hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah tidaklah mudah, karena kalau kita coba menghubungkan masih dengan tema AAP pertama tentang egoisme, ternyata egoisme juga adalah salah satu penyebab kenapa kita tidak mudah hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Egoisme selalu ingin menang sendiri. Egoisme selalu ingin membenarkan diri. Egoisme menutup diri terhadap orang lain, menutup diri terhadap masukan orang lain, dan menutup diri terhadap rencana dan kehendak Allah. Itulah yang membuat seorang filsuf yang sering saya katakan, seorang yang bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche, filsuf dari Jerman, yang kemudian memaklumkan kalau Allah itu telah mati. Bukan karena Allahnya yang mati, tapi dimatikan oleh manusia dari dalam kesadaran hidup. Dan memang banyak orang yang mematikan Allah di dalam diri ketika ia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi ikut kehendaknya sendiri. Dan kalau kita tetap memelihara egoisme, maka memang tidak akan pernah kita membiarkan kehendak Allah terjadi, karena kita akan selalu memaksakan kehendak di hadapan Allah untuk memaksa supaya sesuai dengan kemauan kita.
Ia melukiskan hal itu dengan nama will to power, kemauan untuk berkuasa, bahkan menguasai Allah di dalam hidup. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah? Maka disinilah butuh sebuah dasar dan fondasi iman yang benar. Inilah yang diharapkan oleh Yesus ketika dalam Injil ia bercerita tentang sebuah bangunan. Ketika bangunan itu dibangunkan di atas batu, maka ia pasti kokoh dan kuat, tahan banting dan tahan uji. Tetapi ketika rumah dibangun di atas pasir tanpa batu, maka itu yang membuat dia gampang diterpa, gampang hanyut, gampang dibawa arus, gampang dibawa banjir. Apa itu batu dan apa itu pasir? Kalau kita merujuk kepada bacaan pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, maka batu itu jelas Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Itu kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu. Dan kita menemukan pada suatu kesempatan Yesus mengumpamakan diri sebagai batu, batu yang dibuang oleh tukang bangunan lalu menjadi batu sendi. Tentu batu yang dimaksud adalah keteguhan pribadi, kekuatan iman, hati yang kuat. Perlu kita memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, dan di dalam hati itu kita membangun iman, membangun pribadi dengan iman dijadikan dasar, dan Allah adalah kekuatan utama. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa Allah adalah kekuatan utama yang mendasari diri dan hidup kita, maka itu akan membuat kita susah untuk berserah kepada rencana dan kehendak Allah. Tapi kalau dalam iman kita percaya bahwa Allah adalah dasar kehidupan kita, dan memang tidak ada kehidupan yang diberikan tanpa dianugerahkan oleh Allah, maka pasti kita mau menjalani hidup dengan kesadaran biarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan kita mau. Inilah ciri orang beriman kokoh, iman yang kuat, iman yang didirikan di atas dasar batu, dengan menjadikan Allah sebagai batu yang kokoh. Menjadikan Allah sebagai batu yang kokoh akan sangat membantu kita untuk menjadi orang yang beriman tidak kepala batu. Seperti yang saya katakan beberapa saat lalu, beriman dan punya iman itu beda. Kita semua kaum beriman, tapi apakah benar punya iman? Orang yang benar punya iman adalah orang yang hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, dan itu pasti tidak memaksakan kehendak di hadapan Allah dan sesama. Itu berarti harus berani menanggalkan egoisme. Masalahnya kita susah menanggalkan egoisme. Maunya kita yang paling benar, kita yang paling hebat, orang lain semua salah. Kita harus hidup, dan orang kita paksa hidup sesuai dengan maunya kita, dan itu juga menyeret untuk kita memaksa kemauan Allah. Jadi akhirnya hidup menggereja kita laksanakan dengan selera pribadi, bukan membiarkan rencana dan kehendak Allah. Sehingga begitu kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera pribadi, maka kita ngambek, kita membelot, atau mungkin juga kita membangkang. Itu ciri orang yang kepala batu, bukan beriman didirikan di atas dasar batu. Karena kalau orang yang betul beriman dan punya iman yang didasari di atas Tuhan sebagai batu, ia tidak akan memaksakan kondisi di sekitarnya untuk ikut maunya. Ia akan selalu punya prinsip, ya biarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu prinsip paling utama. Dan kita kalau betul beriman dan punya iman, harus menjadikan Allah sebagai dasar supaya imannya kokoh. Kalau hanya mengandalkan warisan dari nenek moyang, karena saya dilahirkan dari orang tua Katolik, nenek moyang Katolik, dari daerah mayoritas Katolik, maka kita akan menjadi orang yang membangun iman di atas pasir. Di atas pasir artinya, tahu pasir kan?
Begitu kita pegang, gampang sekali dia tercerai-berai. Begitu ada air, gampang sekali dia dihanyutkan. Pasir adalah simbol barang yang gampang ikut arus. Kita lihat di pinggir pantai itu tumpuk pasir-pasir, tergantung arus dan ombak, entah dia dibawa kemana. Demikian juga waktu banjir, kita melihat pasir-pasir terbawa, tapi batu akan susah untuk dibawa banjir. Dan iman yang dibangun di atas pasir tidak punya pendirian, ikut arus. Mana yang lebih tren, ikut di situ. Iman ini bukan soal trending, jadi tidak sama dengan trending topik atau viral, tapi ia menjadi sebuah pilihan yang seperti apapun kondisi sekitar, ia tetap berpegang pada Allah. Bagaimanapun dunia ini berubah, dia akan tetap percaya pada Allah yang memberikan segala sesuatu dan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi itulah ciri iman yang didirikan di atas dasar batu. Contoh iman yang didirikan di atas dasar batu dengan menjadikan Allah sebagai kekuatan dan dasar, itu dalam diri Beato, Dionysius dan Redemptus. Mereka ini dua orang misionaris, satunya datang dari Prancis, Dionysius, satunya datang dari Portugal, Redemptus. Redemptus ini cuma seorang bruder, bahkan dia seorang koster, tapi mereka punya iman yang kuat dan kekatolikan yang sangat kuat terus terbawa ketika mereka datang ke Indonesia. Dan waktu itu mereka datang ke Aceh. Awalnya orang-orang Aceh menerima mereka dengan sangat baik, tapi karena orang Aceh sudah diadu domba oleh orang Belanda. Belanda ini kan kuat sekali dengan politik divide et impera, suka memecah belah dan suka mengadu domba. Maka terprovokasilah orang-orang Aceh untuk kemudian menangkap dan membunuh semua orang Katolik, termasuk Dionysius dan Redemptus. Jadi mereka itu ditangkap dan dibunuh bukan karena mereka orang Eropa, tapi karena mereka Katolik. Jadi waktu itu kemudian orang-orang di Aceh berusaha mengejar dan menangkap orang-orang Katolik, dan Dionysius dan Redemptus adalah simbol yang meneguhkan dan menguatkan mereka untuk jangan meninggalkan iman. Yang lain waktu itu ada yang meninggalkan iman, tapi mereka tetap berdiri di barisan terdepan untuk mengatakan tetap teguh dalam iman. Dan memang Dionysius ini, dia karena sudah jadi imam, waktu itu beberapa kali mereka berusaha membunuh dia, tapi tidak bisa. Padahal sudah ada di depan mereka kelewang dan apa semua sudah disiapkan untuk membunuh. Tapi begitu sudah dekat, mereka tidak mampu membunuh dia. Akhirnya dia bisa dibunuh oleh seorang Kristen yang murtad juga dari Malaka, bukan karena mereka yang hebat, tapi karena dia meminta kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan biarkan dia mati di sana sebagai martir. Lalu kemudian baru mereka bisa membunuh dia. Tapi sebelum dia dibunuh, dia membawa salib, memegang salib, dan dia meminta supaya Tuhan mengampuni mereka semua itu. Jadi dia meninggal sebagai martir di Aceh bukan karena kehebatan para pembunuh dan pembenci, tapi karena dia minta kepada Tuhan untuk mati sebagai martir di Aceh. Tentu darah yang mereka tumpahkan berguna untuk iman kita sekarang, iman orang-orang di Aceh, iman orang-orang di Indonesia, karena kemudian mereka kemudian menjadi martir di Indonesia. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Keteguhan iman, kekuatan hati, menjadikan Tuhan sebagai dasar pijak bagi hidup. Inilah ciri orang beriman, menjadikan Tuhan sebagai dasar pijak dalam hidup, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena kata Yesus dalam Injil, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita betul punya iman, mari kita jangan memaksakan kehendak di hadapan Allah dan sesama. Mari kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, karena Tuhan sebenarnya sudah merencanakan
dan sudah melukis kehidupan kita sejak kita dibentuk di dalam rahim ibu, yang oleh Nabi Yeremia juga diakui, sejak ketika aku masih di kandung ibuku, engkau sudah mengenal aku. Sejak ketika aku dibentuk dan ada di dalam kandung ibuku, engkau sudah memanggil aku. Jadi seluruh kehidupan kita sudah direncanakan oleh Allah, dan setiap pribadi yang kemudian tercipta dan lahir sebagai seorang manusia sudah diproyeksikan oleh Allah untuk mau jadi apa. Tinggal untuk kita, mari membiarkan hidup berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Keindahannya soal waktu. Kadang yang indah untuk Tuhan tidak sama dengan yang indah untuk kita. Seringkali kita berpikir bahwa ketika hari ini kita minta dan berdoa, besok Tuhan jawab. Enggak. Saat yang indah untuk Tuhan tidak sama dengan saat yang indah untuk kita. Tapi bahwa keindahan itu pasti akan datang pada waktunya. Seperti Dionysius dan Redemptus kemudian menjadi mahkota Allah di Indonesia. Mereka menjadi martir untuk Indonesia. Mari kita membangun iman kita di atas batu dengan Tuhan menjadi dasar yang kokoh. Dan marilah kita membiarkan seluruh kehidupan kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Itulah yang perlu kita bangun, itulah yang perlu kita rajut, itulah yang perlu kita dalami ketika kita juga mengisi hari-hari hidup selama masa Adventus dengan memulai mencoba menanggalkan egoisme di dalam diri kita, membiarkan Allah menjadikan apa yang Tuhan mau. Semoga Tuhan memberkati.